Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saya diminta untuk berbicara tentang tadabbur menyangkut ayat 6 di surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Lindungilah diri kamu dan keluarga kamu dari siksa neraka. Qu anfusakum. Peliharalah diri kamu. Pelihara semuanya. Jangan sampai ada bagian dari dirimu yang dapat mengantar kamu tersiksa. Baru wa ahlikum, dan keluarga kamu. Setiap orang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Bahkan setiap orang dituntut untuk saling ingat mengingatkan. Tapi ayat ini menggarisbawahi ahlikum. Bapak punya tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Ibu punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap yang dipimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya, atas sosok-sosok yang berada di. Semua kita bertanggung jawab. Hati-hati. Jangan biarkan keluargamu terjerumus di dalam neraka. Jangan tinggalkan anakmu tidak terdidik. Saya ingin berkata begini. Mengajar itu banyak caranya. Tetapi yang terpenting adalah keteladanan. Anda mau ngajar anak Anda, jangan merokok. Kalau Anda merokok, tidak ada gunanya. Anda mau ngajar keluarga Anda supaya sholat, beri keteladanan. Ya kan? Mau itu yang pertama. Saya tidak ingin berpanjang-panjang. Jadi keteladanan. Yang kedua, carikan teman dan bacaan yang baik. Jangan sampai dia membaca bacaan yang buruk. Jangan sampai dia berteman dengan teman yang buruk. Jangan sampai dia menonton tontonan yang buruk. Kalau anak-anak kecil, temani dia waktu nonton TV. Kalau ada sesuatu yang buruk, jelaskan pada dia, itu buruk, akibatnya begini. Jadi kita tidak bisa berlepas tangan. Kalau kita tidak mampu, datangkan guru, pilihkan sekolah yang benar. Ya kan? Kita ingin mengajar, kita ingin memberi yang terbaik buat keluarga kita, buat anak-anak kita, sehingga kita harus berkorban untuk itu. Saya kira itu kuncinya di sana. Banyak kesalahan kita karena ketiadaan keteladanan. Nah, itu baru dia katakan waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya manusia yang durhaka dan batu. Bahan bakar, ya betul. Manusia bahan bakar. Siapa itu manusia yang jadi bahan bakar? Itu yang durhaka. Itu yang menetap di sana. Yang dibakar manusia, bahan bakarnya manusia, dan itu. Jadi yang durhaka itu yang menjadi bahan bakar. Nah, saya ingin berkata begini. Contoh-contoh atau ayat-ayat yang berbicara tentang sorga dan neraka itu sebenarnya ingin menggambarkan siksaan bagi neraka, siksaan yang pedih. Sorga-sorga, dia ingin menggambarkan kenikmatan yang luar biasa.
Tetapi kalau waktu kita bicara sorga, kita menemukan Nabi bersabda, di sorga ada sesuatu yang tidak terbayang dalam benak kamu. Tidak pernah terlintas di dalam pikiran kamu. Karena itu, gambaran tentang sorga di dalam Al-Quran hanyalah gambaran tentang kenikmatan yang dapat terjangkau oleh nalar kita. Ada jauh lebih baik dari itu. Neraka juga begitu. Kita tidak bisa paham apa itu siksa yang paling pedih, kecuali kalau dibakar. Boleh jadi lebih dari itu. Sampai ada ulama berkata, boleh jadi kita diselimuti oleh dingin es, itu lebih tersiksa dari api. Jadi ini hanya ilustrasi. Jadi jangan berkata, itu ada yang berkata, itu kan iblis dari api. Masa disiksa dengan api? Ya memang ada jawabannya, tetapi jangan fahami seperti itu. Itu yang dikatakan oleh ulama. Sehingga setiap terbaca ayat yang berbicara tentang sorga atau ayat yang berbicara tentang neraka, kita selalu dapat menggambarkan bahwa di sana ada keindahan melebihi kalimat-kalimat yang tercantum di sini. Ada siksa yang bisa berbeda atau selain daripada apa yang tercantum di sini. Itu kalau sorga Anda peroleh karena anugerah Tuhan. Kalau neraka, siksa diperoleh karena perbuatan Anda. Allah membagi sorga karena rahmatnya. Tetapi membagi tempat Anda di sorga karena perbuatan Anda. Perbuatan Anda boleh jadi remeh dalam pandangan seseorang. Memberi minum seekor anjing yang kehausan bisa menjadikan Allah merahmati seseorang yang beriman tapi diberikannya tempat yang tinggi karena yang remeh ini. Begitu juga sebaliknya. Itu kita hendaknya memahami, kemudian menghayati makna-makna ayat-ayat semacam ini. Sehingga kita tidak meremehkan kebaikan, tidak juga meremehkan dosa. Iman yang kuat pasti membuahkan amal yang baik. Sehingga orang yang beriman dengan kuat, yang beriman dengan benar, akan dilindungi Allah dan akan dianugerahi oleh Allah kebajikan-kebajikan antara lain dijanjikan masuk ke surga. Iman yang kuat. Oke. Bahkan saya mau berkata, walaupun tidak terlalu kuat. Nah, itu ada ayat orang yang diberikan kitabnya di sebelah kanan, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha iqra'u kitabia inni dhanantu anni mulaqin hisabia. Di hari kemudian orang yang diberikan kitab amalannya dengan tangan kanannya, dia menerima dengan tangan kanannya, dia bergembira, dia menunjukkan teman-temannya di sekitarnya, baru dia berkata, inilah kitabku. Dulu waktu di dunia saya menduga keras bahwa memang ada hari kemudian. Menduga keras. Iman. Itu tadi iman kan? Di atas iman itu ada yakin. Yakin itu sudah tidak ada keraguan lagi. Kalau iman masih ada tanda tanya. Jadi kalau iman yang kuat, insya Allah. Nah, baik kita lanjutkan. Alaiha malaikatun syidadun ghilazun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'alun. Malaikat. Apa itu malaikat? Kita tidak tahu. Kita harus percaya. Anda harus percaya, kata Kierkegaard, seorang filosof, karena Anda tidak tahu. Kalau Anda tahu, sudah bukan percaya namanya. Kita tidak tahu apa itu malaikat. Kecuali apa yang diberitakan oleh Allah menyangkut malaikat. Fal mudabbirati amra.
itu adalah petugas-petugas yang ditugaskan Allah untuk sesuatu yang dikehendaki Allah. Karena itu Syekh Muhammad Abduh berkata, bisa jadi kita pahami malaikat itu adalah antara lain adalah hukum-hukum alam. Itu malaikat yang mengendalikan itu. Itu malaikat. Kita tidak tahu malaikat. Ulama-ulama berkata malaikat adalah makhluk-makhluk yang tercipta dari cahaya. Ada yang berkata, dari mana kamu tahu dari cahaya? Tidak ada di Quran. Tapi karena kita beranggapan bahwa cahaya itu sesuatu yang terang, yang baik, yang cepat, dan lain-lain sebagainya, maka ulama lantas berkata, dia tercipta dari cahaya. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak berkeluarga. Itu malaikat. Anda bisa rasakan wujud malaikat, kata ulama-ulama, kalau Anda mendengarkan bisikan dalam hati Anda untuk melakukan kebaikan. Karena fungsi malaikat mendorong Anda melakukan kebaikan. Anda bisa merasakan kehadiran setan. Kalau Anda merasakan dalam hati Anda ada dorongan untuk melakukan keburukan. Bersahabatlah dengan malaikat supaya Anda terus didorong untuk melakukan kebaikan. Itu pengertian, itu pendekatan ulama tentang malaikat. Malaikat ini banyak sekali. Lebih banyak dari manusia. Karena paling sedikit. Setiap orang ada 2 malaikat, samping kiri dan kanan. Bagaimana malaikat? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak mendurhakai Allah dan mereka melaksanakan dengan segera, tidak tunda-tunda. Yaf'al itu artinya melakukan sesuatu dengan segera. Allah memuji orang-orang waliz zakati hum fa'ilun. Terhadap zakat mereka melaksanakannya dengan segera, tidak menunda-nunda. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka, itu fi'il. Beda dengan amal. Nah, saya ingin garis bawahi di sini bahwa malaikat itu dalam 2 tanda petik, dan kita beristighfar, saya beristighfar mengucapkan itu dalam konteks memberi penjelasan. Malaikat itu sudah diprogram Tuhan. Tidak bisa begini, kamu hanya begini, lakukan ini. Tidak ada inisiatifnya. Itu sebabnya bukan malaikat yang diciptakan untuk mengelola bumi ini. Yang diciptakan manusia. Karena manusia memiliki inisiatif. Malaikat berkata, apa dia tidak akan salah nanti? Tuhan tidak berkata tidak salah. Dia akan salah. Karena yang melakukan inisiatif pasti salah. Tetapi manusia yang baik, setelah salah dia membetulkan kesalahannya. Karena tidak ada inisiatif. Ya, menjadi malaikat. Anda tidak jadi manusia. Tuhan tidak menghendaki kita jadi malaikat. Nah, ini di sini penjelasannya tentang malaikat. La ya'shidadun kuat, keras, gilas, hatinya tidak mengenal rahmat. Tidak ada rahmat. Ini buat yang disiksa loh. Baru la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.